10 kebiasaan ibu zaman dulu yang membuat keuangan keluarga selalu cukup. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Judul video ini bukan nostalgia kosong, tapi tamparan halus buat kondisi kita sekarang. Di zaman harga belanja naik lebih cepat dari emosi ibu, saat anak lupa naruh handuk, banyak keluarga merasa uang selalu kurang, padahal sudah berusaha keras. Ibu zaman dulu hidup tanpa aplikasi keuangan, tanpa diskon kilat tengah malam, tapi entah kenapa dapur tetap ngebul dan hati tetap adem. Di sini kita mau ngobrol kenapa kebiasaan sederhana mereka justru jadi kunci keuangan keluarga yang selalu cukup. Dan kenapa kebiasaan itu makin penting di kondisi sekarang. Kalau diperhatikan, masalah keuangan hari ini bukan cuma soal penghasilan, tapi soal kebiasaan harian yang kelihatannya sepele. Teori perilaku keuangan dari Richard Thaler menjelaskan bahwa keputusan kecil yang diulang setiap hari jauh lebih menentukan kondisi keuangan dibanding keputusan besar sesekali. Ibu zaman dulu mungkin tidak tahu istilah itu, tapi praktiknya sudah jalan puluhan tahun, mulai dari cara belanja, cara menyimpan, sampai cara menahan diri dari godaan yang sekarang bentuknya bukan tetangga pamer, tapi notifikasi belanja online. Makanya, pembahasan ini penting banget, terutama buat ibu-ibu yang sering merasa uang habis tanpa pamit, baru gajian tapi saldo sudah ngambek. Ini bukan soal menyalahkan zaman atau teknologi, tapi soal belajar dari kebiasaan lama yang relevan untuk kondisi baru. Sedikit senyum, sedikit nyentil, tapi semoga setelah ini kita sadar bahwa keuangan keluarga bisa lebih tenang kalau ibunya pegang kendali. Bukan cuma pegang struk belanja. Kebiasaan pertama, ibu zaman dulu itu seperti punya aplikasi pencatat keuangan bawaan dari lahir. Tidak ada catatan tertulis, tapi isi dompet dan isi kepala selalu sinkron. Uang belanja pagi, uang sekolah, uang simpanan, semuanya sudah kebayang sebelum tangan buka dompet. Kalau kita sekarang buka dompet terus bengong mikir uang habis kemana, ibu dulu tidak pernah bengong karena sejak awal sudah tahu uang itu punya tugas masing-masing. Contoh paling nyata, sebelum belanja ibu sudah tahu batasnya. Jadi tidak ada drama di kasir sambil ngitung ulang, sambil berharap mesin kasirnya salah hitung. Kebiasaan kedua, ibu zaman dulu belanja berdasarkan kebutuhan, bukan perasaan. Mereka tidak belanja karena lagi sedih, lagi capek, atau habis ribut sama suami. Ke pasar ya beli beras, sayur, lauk, selesai. Tidak ada ceritanya beli panci baru hanya karena tetangga beli. Beda sama mak sekarang yang kadang belanja online sambil bilang ini self-reward. Padahal rewardnya datang tiap minggu dan dompetnya yang kena punishment. Kebiasaan ketiga, ibu dulu itu tidak punya beban, harus kelihatan wah. Tidak ada istilah gengsi tetangga. Baju dipakai sampai benar-benar capek. Bukan kita yang capek lihatnya, tapi bajunya yang capek dipakai bertahun-tahun. Rumah sederhana tidak masalah. Yang penting bersih dan nyaman. Mereka paham betul gaya hidup tidak pernah bikin kenyang, tapi nasilah yang bikin kenyang. Kebiasaan keempat, dapur ibu zaman dulu itu jantung rumah. Masak hampir tiap hari, walau menunya sederhana. Sayur bening, tempe goreng, sambal, tapi satu rumah makan dengan tenang. Dari situ pengeluaran terkendali, dan anak-anak juga terbiasa makan apa adanya. Sekarang kalau tidak masak sehari, rasanya biasa saja. Tapi saldo rekening yang merasa luar biasa cepat berkurangnya. Kebiasaan kelima, ibu dulu selalu menyisihkan uang, walau jumlahnya kecil. Tidak nunggu sisa, tapi langsung dipisah di awal. Kadang disimpan di kaleng, di lipatan kain, atau di tempat rahasia yang hanya ibu yang tahu. Uangnya mungkin tidak banyak,
Tapi saat butuh, ibu tidak panik. Berbeda dengan kita yang sering bilang, nabung nanti kalau ada sisa. Padahal sisanya selalu kalah cepat sama promo. Kebiasaan keenam, ibu zaman dulu itu sangat hati-hati soal utang. Mereka hanya berutang kalau benar-benar kepepet dan jelas cara bayarnya. Tidak ada utang demi gaya hidup. Dalam pikiran ibu zaman dulu, bisa tidur nyenyak tanpa kepikiran cicilan itu nikmat yang tidak bisa dibeli. Sekarang banyak ibu yang sebelum tidur malah scroll tagihan sambil tarik napas panjang. Bukan karena olahraga pernapasan tapi karena pusing. Kebiasaan ketujuh, ibu dulu jarang belanja tanpa rencana. Pergi ke pasar itu sudah niat dan tahu mau beli apa. Tidak ada istilah cuci mata yang berujung belanja. Mereka tahu, semakin sering lihat barang, semakin sering tergoda. Makanya belanja dibuat seperlunya saja, supaya dompet tidak kaget tiap akhir bulan. Kebiasaan ke-8, ibu zaman dulu sangat menghargai barang. Panci lecet masih dipakai, baju sobek dijahit, perabot rusak diperbaiki. Mereka percaya barang yang dirawat akan lebih awet dan uang tidak cepat keluar. Sekarang, kadang barang belum rusak sudah diganti. Bukan karena tidak bisa dipakai, tapi karena tidak cocok sama fit media sosial. Kebiasaan ke-9. Ibu dulu selalu mendahulukan kebutuhan keluarga sebelum dirinya sendiri. Bukan berarti mereka tidak punya keinginan, tapi mereka lebih tenang. Kalau anak-anak aman dan rumah terkendali, mereka bahagia melihat keluarga cukup walau dirinya sederhana. Ironisnya, justru dari sikap itu, rezeki keluarga sering terasa lebih lancar dan tidak seret. Kebiasaan ke-10, ibu zaman dulu itu jago bersyukur. Punya sedikit tidak mengeluh, punya lebih tidak berisik. Mereka tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Hasilnya hati lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan keputusan keuangan lebih waras. Karena seringkali yang bikin keuangan bocor bukan kurang uang, tapi kurang rasa cukup. Kalau dipikir pelan-pelan, kebiasaan ibu zaman dulu itu kelihatannya sepele, tapi efeknya panjang. Sampai ke masa depan keluarga, tidak ada drama saldo menipis tiap akhir bulan. Tidak ada panik saat harga naik. Yang ada hanya sikap tenang, karena tahu batas kemampuan. Ibu dulu mungkin tidak kenal istilah healing, tapi dompet yang aman itu sudah cukup jadi terapi jiwa. Kadang kita tertawa sendiri. Kok bisa ya ibu dulu belanja irit tapi rumah tetap hidup? Sementara sekarang belanja penuh tas tapi isinya cepat hilang. Bukan karena ibu sekarang kurang pintar, tapi karena godaan zaman memang lebih niat dari mantan yang datang pas kita sudah move on. Maksudnya lebih niat dari diskon dadakan. Di titik ini kita diingatkan, bukan soal siapa paling modern, tapi siapa yang paling sadar diri. Dan disitulah harapan itu muncul. Kita bisa memilih, mau terus merasa kurang, atau mulai meniru kebiasaan kecil yang membuat hidup lebih cukup. Pelan-pelan, tidak harus sempurna. Yang penting konsisten dan penuh niat baik. Karena saat ibu tenang, rumah ikut hangat, dan saat hati terasa cukup, rezeki seringkali ikut mengetuk pintu dengan caranya sendiri. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.